Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wijeng Tepangdi dina pengajaran bahasa Sunda. Materi dina dinten ayeuna nyaeta ngeunaan aksara Sunda. Tapi sateacana dina pengajaran ieu izinkeun simkuring ngagunakeun bahasa pengantarna bahasa Indonesia. Kenapa saya menggunakan bahasa Indonesia? Semoga saja anak-anak selain yang berasal dari daerah Jawa Barat bisa suka dan memahami tentang aksara Sunda. Kemudian yang perlu saya tekankan untuk anak-anak semua bahwa aksara dan bahasa itu beda. Jadi tidak ada alasan bagi kalian yang bukan orang Sunda asli untuk tidak bisa belajar aksara Sunda. Oke, kita jelaskan kenapa aksara dan bahasa itu berbeda. Kita lihat dulu. Hapus dulu ya. Kita ibaratkan ada 3 aksara. Ini adalah aksara Latin, ini adalah aksara Arab, ini adalah aksara Sunda. Aksara yang biasa kita gunakan sehari-hari di Indonesia adalah aksara Latin, padahal aksara ini bukan berasal dari Indonesia. Jadi aksara ini bukan berasal dari Indonesia. Ya, kita contohkan aksara pada kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Misalkan A, ada. Kemudian A pada aksara Arab ada juga. Kemudian pada aksara Sunda A, da. Nah, ini adalah bahasa Indonesia walaupun ditulis dalam aksara Arab. Ini juga adalah bahasa Indonesia walaupun ditulis dalam aksara Sunda. Ya, jadi yang disebut aksara adalah simbol untuk membentuk apa? Untuk membentuk sebuah kata atau bahasa. Ya, jadi aksara adalah simbol atau huruf adalah simbol untuk membuat sebuah kata atau bahasa. Ini bagi yang tidak mengerti, khususnya murid Bapak, boleh ditanyakan secara langsung. Oke, kita lanjutkan kembali ke aksara Sunda. Nah, aksara Sunda nanti Anda akan melihat terbagi ke dalam 4 golongan. Kita satu-satu dulu. Yang pertama adalah ada aksara dasar atau disebut juga aksara ngalagena atau disebut juga konsonan. Konsonan dalam aksara Sunda ada 23. Ada 23 huruf, yaitu ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, dana, pa, bama, ya, rala, wa, ka, ha, fa, ka, za, fa, sa. Kemudian ini yang masih belum diakui, yang sudah masuk daftar UNESCO ada 23. Jadi konsonan dalam aksara Sunda ada 23. Kemudian kalian harus hati-hati karena dalam aksara Sunda akan ada simbol yang mirip. Misalkan pak
P kalau dalam bahasa Sunda, atau F dan V. Kalau Pa nanti di atasnya ada 2 garis, di atasnya ada 2 garis seperti ini. Kemudian untuk F atau Fa hanya 1 garis ya. Untuk V tidak ada garis sama sekali ya. Sebenarnya gampang. Untuk Pa kita lihat P sempurna adalah bulat, berarti garisnya 2. Sedangkan F tidak bulat sempurna, berarti 1. Untuk V tidak sama sekali, berarti tinggal gitu aja, lebih gampang untuk membedakannya. Kemudian nanti hati-hati juga, ada aksara yang sama seperti ga, nga, kemudian na, ada juga za ya. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. Ini adalah aksara vokal, atau di Sunda sebutnya aksara suara. Aksara vokal atau aksara suara di Sunda ada 7 ya, ada 7. Kalau di bahasa lainnya, bahasa Indonesia misalnya, ada 6 ya, ada 5. Ada 5. Jadi dalam bahasa Indonesia cukup A, I, U, E, O. Kalau bahasa Sunda ada 7 tambah E yang 2 ini. A, I, U, E, O, E, U. Jadi ada E, 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 E. Jadi ada 7 huruf vokal ya. Kita lanjutkan kembali. Kemudian ada angka. Angka seperti normal biasa, hanya simbolnya saja yang berbeda ya. Angka dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Bagaimana cara menulis angka nanti akan kita praktekkan pada tahap berikutnya ya. Kemudian yang keempat ada yang disebut rangken. Nah, ini adalah rangken. Rangken ada 13 tanda ya. Rangken terdiri dari 13 tanda. Ada yang di atas, kemudian ada yang sejajar, kemudian ada yang di bawah. Oke, untuk memahaminya marilah kita lihat contoh berikut. Oke, kita lanjut ke rangken. Rangken dalam aksara Sunda ada 13. Kemudian kita bagi kembali rangken, ada yang terdapat di atas atau di luhur dalam bahasa Sunda. Kemudian ada yang di bawah atau di handap. Kemudian ada yang sejajar. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang rangken yang terdapat di atas. Yang pertama adalah panghulu. Panghulu gunanya adalah merubah vokal A menjadi I. Karena dalam aksara Sunda vokalnya kalau diterjemahkan akan terdapat 2, yaitu K dan A ya. K dan A. Kalau misalkan kakak ya sudah, tidak usah memakai simbol apapun. Tapi apabila ingin merubah A ini merubah menjadi I, berarti di atasnya harus memakai simbol panghulu. Itu simbolnya seperti ini. Gitu. Mungkin akan timbul pertanyaan bagaimana atau apakah gunanya aksara vokal dalam aksara Sunda, sedangkan dalam aksara Sunda ada rangken. Nah, nanti kita akan jelaskan
penggunaan aksara suara atau vokal. Vokal dalam aksara Sunda ada 7, yang 7 tadi. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti dijelaskan setelah Bapak menjelaskan rangkaian yang 13. Kemudian yang kedua, lanjut lagi. Yang kedua ada pamepet. Pamepet adalah merubah vokal A jadi E. E yang tanpa curek, E biasa. K akan berubah menjadi K apabila ada simbol seperti ini. Ini adalah simbol E tanpa curek, E biasa, disebutnya pamepet. Nah, tinggal checklist saja. Kalau penghulu tinggal seperti angka 7 tapi dibalikan ke atas sedikit. Kemudian yang ketiga ada paneleng. Paneleng berada di atas, merubah vokal A yang di depan ini menjadi K, merubah vokal A menjadi E. Simbolnya seperti ini. Jadi tinggal ditulis simbol seperti ini. Kemudian yang keempat ada panglayar. Panglayar gunanya adalah menambah konsonan R di tungtung ngang. Maksud ngang di sini adalah penggalan kecap. Contoh misalkan K akan berubah jadi kar, tinggal memakai simbol seperti ini. Misalkan Anda akan menulis dalam bahasa Indonesia kardus, berarti kan penggalannya terdiri 2 penggalan kata, kar dengan dus. Nah, maksud tungtung atau tungtungang itu seperti itu, kar strip dus, berarti kar penggunaan R ini bisa digunakan pada tungtungang atau akhir penggalan kata. Nanti kita akan contohkan agar lebih jelas. Kemudian yang kelima ada yang disebut panyecek. Panyecek disimbolkan dengan bulat seperti ini untuk menambahkan konsonan eng di tungtung ngang, sama seperti R tadi. Ini juga misalkan digunakan pada akhir penggalan kata. Contoh K merubah jadi kang, berubah jadi kang, itu harus memakai simbol seperti ini. Ya, harus memakai simbol. Misalkan kangkung berarti kang strip kung. Nah, ini baru bisa dipakai eng, kangkung. Kemudian yang keenam ada yang disebut panyuku. Panyuku berada di bawah, merubah vokal A jadi U. Misalkan vokal A di sini ingin berubah jadi U, tinggal memakai panyuku seperti angka 7 tanpa dibalikan ke atas. Kalau panghulu kan ada sedikit garis ke sini, kalau panyuku tidak ada. Ya, kemudian ada panyakra. Panyakra menambahkan konsonan R di tengah. Jadi jika Anda ingin menambahkan konsonan R di tengah-tengah antara K dengan A, yang memakai simbol ini. Gitu. Tinggal ditambah simbol ini. Berarti Anda sudah menambahkan R di tengah-tengah antara K dengan A. Bagaimana kalau kru? Berarti kalau kru Anda tambahkan simbol dulu ini, kemudian di sampingnya Anda tambahkan simbol seperti ini. Jadi boleh terdapat 2 simbol di bawah sini ya. Jadi tambah panyuku dulu, kemudian tambah panyakra. Kemudian yang ke-8, kita lanjut. Kemudian yang ke-8 ada panyiku. Panyiku gunanya menambahkan konsonan L di tengah, sama seperti panyakra. Jika Anda ingin menambahkan L di tengah, misalkan K ingin merubah jadi kla, tinggal tambahkan
Anda menambahkan simbol seperti ini, seperti huruf N kecil ya. Sama seperti tadi, jika ingin Anda merubah K menjadi clue, tinggal KLU, tinggal menambahkan Fanyuku di sini, kemudian tambahkan Fanyiku seperti ini. Jadi boleh ada dua simbol. Pada yang 9 ada paneleng. Paneleng seperti ini, simbolnya sejajar, tempatnya berada di depan, tetapi garisnya ke belakang. K merubah jadi K, jadi merubah vokal A jadi E. Nah, ini E khusus yang ada curak, kalau nama E curak. K jadi K, jadi simbolnya seperti ini. Jadi di depan aksara Sunda disimpannya. Nah, awas hati-hati dengan panolong karena bentuknya hampir sama, tetapi paneleng tempatnya di depan, panolong tempatnya di belakang. Ini gunanya adalah panolong berubah vokal A menjadi O. Jika Anda ingin berubah K menjadi Ko, tinggal tambahkan simbol seperti ini di belakang, tetapi garisnya ke depan. Ini aksara Sunda, ini di belakangnya memakai panolong jadi Ko. Oke, kita lanjut ke nomor 11, yaitu pamingkal. Pamingkal gunanya adalah menambahkan suara Y di tengah-tengah. Jadi antara K dengan A ingin ditambahkan di tengah-tengah ini Y, yaitu dengan menambahkan simbol pamingkal seperti ini. Jika Anda ingin merubah menjadi Q, ya tinggal ditambah di sini pakai Fanyuku. Ya, tambah Fanyuku di sini, kemudian pakai pamingkal. Kemudian yang ke-12 ada yang disebut pangwisad. Pangwisad adalah menambahkan suara H di belakang penggalan kata, atau di dalam bahasa Sunda di tungtungan. Contoh, K ingin merubah menjadi K, tinggal menambahkan simbol seperti ini. Misalkan jika Anda ada nama Kahdi, Kah strip di, nah Kah bisa memakai simbol seperti ini, Kahdi. Walaupun dalam penulisan bisa saja memakai aksara konsonan H kemudian dimatikan, tetapi dalam aturan lebih efisien, lebih minimalis, lebih benar gitu. Ya, nanti kita akan praktek ya. Kemudian yang terakhir ada pamaeh paten. Gunanya adalah untuk mematikan vokal pada aksara Sunda, karena vokal dalam aksara Sunda, vokal A dalam aksara Sunda itu selalu mengikuti, selalu berpasangan, tidak ingin berpisah. Nah, untuk memisahkannya, untuk menghilangkannya, yaitu dengan menambahkan simbol seperti ini. Ya, K ingin menghilangkan A jadi ak, tinggal menambahkan simbol seperti ini. Ini biasanya pada akhir-akhir kalimat atau akhir-akhir nama. Muhammad, D yang di belakang itu kan tidak ada A ya. Untuk menghapusnya Anda cukup menambahkan simbol seperti ini. Nah, itu khusus untuk penulisan harangken. Yang terakhir ada penulisan angka. Untuk angka mungkin lebih mudah membuat angka. Coba kita lihat terlebih dahulu bagaimana untuk membuat angka. Kita hapus dulu. Nah, seperti kita telah ketahui, atau Anda bisa melihat, bagi anak-anak Bapak yang belajar bisa melihat di LKS, angka itu terdiri dari huruf 0 sampai 9.
Jika Anda ingin membuat angka 10, Anda tinggal menuliskan angka 1 dengan 0. Tetapi perlu diingat, untuk angka harus memakai garis pinggir seperti ini. Misalkan kita akan menulis menulis tanggal. Misalkan Anda akan menulis tanggal 13 Januari 2021. Anda tinggal menulis seperti ini saja, angka 1 dengan 3 tinggal digaris seperti ini, kemudian 0, kemudian 1 kembali, garis lagi, kemudian 2000 tidak cukup, 21. Tetap memakai garis seperti ini, kurang tidak cukup. Nah, seperti ini ya, berarti Anda tetap memakai garis seperti ini ya. Ini penulisan angka lebih mudah. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara merangkai huruf atau kata atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa lainnya menggunakan aksara Sunda. Kita lihat seperti apa.